Itu muntah dan efeknya itu langsung saat itu Langsung juga, saat itu juga. di Jadi tempat itu juga? saya buru-buru pasti langsung keluar kalau Berarti udah tahu kalau di situ ada nah, apa-apanya gitu? terkadang saya langsung kebayang gini, nggak ngerti juga ya, kebayangnya langsung misalnya di tempat nasinya atau di tempat wastafelnya kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kayak di rumah nih pas habis kejadian kayak gitu, kadang kalau lagi pikiran mumet atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari Senin pagi kita mulai sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk semua pihak. Amin. Semuanya sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Irfan Hakim bersama Ustadz Danu juga dalam kondisi sehat walafiat. Semangat Ustadz ya. Insya Allah. Menemani aktivitas pagi hari ini di MNC TV di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Boleh tepuk tangan. Hari ini kita mau membicarakan tentang cinta. Cie. Kita mulai dengan pantun dulu ya. Ke pasar beli kuaci. Belinya naik unta. Jangan berlebihan dalam membenci. Karena benci bisa jadi cinta. Kata orang, ada hadis sebetulnya. Ketika kita mencintai seseorang ataupun sesuatu, jangan berlebihan. Biasa saja. Karena takutnya orang yang kita cintai tersebut bisa membenci kita. Begitupun sebaliknya, membenci seseorang, sesuatu atau apapun itu, jangan berlebihan. Biasa saja. Takutnya orang yang kita benci berbalik mencintai kita. Jadi kita mencintai suami, cinta anak, boleh besar. Tapi jangan berlebihan. Karena cinta yang paling besar hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintar ibu-ibu soleha semuanya ya. Amin. Amin. Dan tema kita adalah benci dan cinta karena Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang bagi banyak orang membingungkan ya. Benci dan cinta karena Allah. Ini jarang bisa mengetahui, tapi ya bolehlah ya saya mencoba menerjemahkan agar paham. Benci karena Allah itu bukan berarti kita benci terhadap seseorang. Demi Allah saya benci kamu, bukan seperti itu ya. Benci karena Allah itu adalah sesuatu yang dia kerjakan tidak sesuai dengan syariat ya. Kemudian kita benci, tetapi bukan benci kemudian tidak ngapa-ngapain, tapi benci ingin menjadikan dia kembali ke jalan Allah. Nah itu namanya benci karena Allah. Jadi bukan benci karena aku benci karena Allah Ta'ala terus hilang aja dia. Bukan seperti itu. Kemudian juga sama, cinta karena Allah itu bukan terus cinta, aku cinta kamu dek. Yang karena Allah itu karena lihat fisiknya, bukan itu. Cinta karena Allah itu adalah cinta kepada seseorang karena dia memiliki iman yang bagus. Jadi kita cinta kepada dia karena Allah, karena kita ingin mencontoh seperti itu. Nah ini yang jalan dimengerti, tapi sudah banyak para ahli ini paham. Kita yang kadang-kadang belum paham. Nah ini kita ceritakan seperti itu karena apa? Secara fisik itu biasanya kalau orang benci yang keterlaluan memang dilarang. Karena siapa tahu kita yang benci malah kita nanti yang seneng malahan. Ya itu kebanyakan seperti itu. Nggak taunya yang kita benci pakai ilmu pelet. Enggak, maksudnya itu kalau itu kan ilmu dunia aja pelet itu ya memang ada sih. Tapi ini intinya adalah kita jangan terlalu benci kepada seseorang. Karena apa? Karena siapa tahu malah kita itu cinta nanti. Cinta itu akhirnya kebencian kita itu sudah terpupuk kuat sekali. Kemudian kita cinta. Itu dikatakan namanya munafik juga itu. Betul nggak sih? Walaupun diawali dengan benci dan kita belum tahu nih bencinya karena apa. Tapi disitulah sebenarnya kita harus paham bahwa harus benci itu hanya benci karena memang dia tidak melakukan sesuatu hal kebaikan karena Allah Ta'ala. Kita benci tapi bukan marahnya kita, tapi benci karena memang kita tidak suka karena dia salah. Tapi, nah ini ada tapinya, ada buntutnya.
Tapi kita juga ingin memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang mereka kerjakan salah. Nah ini namanya benci karena Allah. Bukan benci karena nafsu kita nggak suka. Itu nggak boleh. Contoh, Kak Irfan nih contoh ya. Kak Irfan melakukan sesuatu kedoliman. Saya benci pada Kak Irfan. Tapi benci saya bukan karena saya mau memusuhi. Benci karena sifatnya keluar dari syariat, kedoliman, paham ya? Tetapi saya juga karena saya bencinya kan Allah ya, saya juga ingin menjadikan beliau itu kembali ke jalan Allah Ta'ala. Karena kecintaan juga karena Allah. Iya, karena benci itu sebenarnya juga cinta juga ingin memperbaikinya juga. Paham belum Bu? Alhamdulillah belum paham. Ya intinya adalah kebencian itu jangan berlebih, harus kita memberikan sesuatu. Contoh kayak ibu dengan anak. Nah ini yang paling gampang ya. Iya. Ibu dengan anak dulu diomelin, anaknya anak gini, anaknya siapa? Nggak tahu padahal yang lahirin ya dia juga ya. Anak siapa? Udah gede kemudian, nah suatu ketika anak itu kesulitan. Ibu juga sama sayang. Kalau ini diurut-urutkan sejak dulu, diomelin, digini-gini, tapi pada suatu ketika si anak itu kesulitan, juga toh ibunya suka. Bener nggak ya? Kadang-kadang rata-rata seperti itu. Nah ini makanya jangan terlalu benci kepada anak seperti tadi. Wong ya kadang-kadang dicintai juga. Cuma ini cintanya dunia biasanya. Ya, dunia karena fisik. Karena ini anak saya, karena kesulitannya dia, karena ini kita membantu. Jadi intinya itu cintanya dunia. Kalau cinta kepada Allah Ta'ala tidak seperti itu. Kalau anak kita itu nakal, pada waktu remaja nakal, kita nggak usah ngomelin. Kita ingat ini nakal kayak siapa? Kayaknya kayak saya pada waktu dulu. Ya sudah, kita yang mohon ampun pada Allah Ta'ala. Nah ini namanya jengkel sama anak karena Allah. Sehingga pada waktu anak itu menjengkelkan, bukan kita mau marah. Tetapi malah kita ingat, oh iya ya ini kayak saya umpamanya. Oh iya ini kayak bapaknya, tinggal aja dirembuk dengan suami. Kemudian kayaknya anak kita itu nakalnya kayak kita nih Pak. Gitu aja. Yuk kita mohon pada ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah itu jalan keluarnya. Itu mirip seperti itu. Ya. Walaupun itu sulit. Karena kebanyakan kalau ibu-ibu itu kalau anaknya rewel, gak bisa dikasih tahu begini-begini, taruh di pesantren. Biasanya begitu ya. Wah gak tanggung jawab. Lepas tangan. Itu namanya gak tanggung jawab. Kasihan Pak Yainya nanti ya. Tapi intinya adalah kita evaluasi, memahami bahwa anak senakal-nakalnya atau sebaik-sebaiknya itu adalah ujian kita. Betul. Jadi kita harus benar-benar melihat bahwasanya kalau anak kita itu nakal ya dari kita, anak itu baik ya dari Allah. Betul. Salah nggak saya? Betul Ustaz. Alhamdulillah. Saya yang ngingetin aja. Biasanya kan anak jelek itu bukan saya, anak baik karena saya. Biasanya kan begitu. Betul nggak Bu? Kalau enggak, kalau ada suaminya, anak baik itu karena saya, anak jelek karena bapaknya. Berebut kadang-kadang berebut. Nah, itu jangan yang seperti itu ya. Makanya saya tadi pancing. Anak jelek karena siapa? Itu harus evaluasi. Betul. Ya maksud saya. Jadi kita rasa benci, rasa cinta karena Allah Ta'ala itu bukan secara duniawi. Tapi dari sisi agama, dari sisi keimanan, dari sisi syariat itu kita lihat. Nah disitulah nanti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian itu dilihat beda oleh Allah Ta'ala. Oh dia tahu, oh gitu. Oh ini tahu. Nah kalau sudah tahu, insya Allah keimanannya akan diangkat oleh Allah Ta'ala, dibedain. Itu. Karena semuanya karena Allah ya. Karena semuanya karena Allah Ta'ala. Ibu pakai jilbab hijau, jilbab pink, jilbab kuning. Apa ini? Ini jilbab apa namanya? Krem. Nah, itu harus pakai. Saya pakai jilbab ini karena Allah Ta'ala. Iya, harus seperti itu. Apapun harus karena Allah, termasuk membenci dan juga mencinta. Iya, dan benci cinta memang seperti dua sisi mata uang yang berdampingan ya. Iya. Teringat kita dengan salah satu ibu sini yang curhat, katanya umur anaknya sudah 28 tahun tapi belum sholat juga. Dia benci sama anaknya tapi karena kecintanya juga mendoakan anaknya supaya bisa sholat kembali. Itulah benci dan cinta semuanya karena Allah ya. Iya, karena Allah. Tapi Bu dulu bukan karena Allah dulu. Karena kesurupan juga masalahnya. Jadi bencinya duniawi, jadi kesurupan akhirnya ya. Tapi akhirnya kita berikan faham. Alhamdulillah. Akhirnya kecintaan dan kebencian pun karena Allah karena juga ya. Allah. Dan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurheni, saya dari Depok. Ini Pak Ustadz, keluhannya saya tuh suka
2 tahun yang lalu, pokoknya kejadiannya udah 2 tahun. Sebelumnya tuh saya pernah nganterin teman saya, kayak dia berobat ke orang pintar gitu. Nah singkat cerita, habis dari orang pintar itu saya jadi bisa ngerasa gitu Pak Ustadz. Sebelumnya enggak. Belum, nggak pernah sama sekali. Terus Baik banget sih ngantar teman ke orang pintar. karena sahabat saya, iya. Itu bisa ikut dosa tahu. Sebenarnya sih nggak dia yang minta, dia disuruh sama temennya lagi gitu karena emang mau diobatin gitu. Nah terus dari situ saya jadi sering ngerasa terutama seringnya saya makan gitu ya di tempat yang kayak gimana gitu. Terus Kayak gimana? saya kan namanya tempat makan kadang suka pakai penglaris Katanya, iya. gitu kan. Nah saya setiap abis makan kalau di tempat kayak gitu, saya mual langsung muntah-muntah Pak Ustadz, tapi muntah-muntahnya itu selesai abis makan. Abis udah muntah-muntah gitu udah saya langsung lemes. Kadang saya nangis sendiri. Nangisnya itu saya juga nggak ngerti, kayaknya hati saya sedih banget gitu. Saya nggak ngerti kenapa hati saya sedih. Itu muntah dan efeknya itu langsung saat itu juga. Langsung saat itu juga. Di Jadi tempat itu juga. saya buru-buru pasti langsung keluar kalau Berarti udah. tahu kalau di situ ada apa-apanya gitu. Terkadang saya langsung kebayang gini, nggak ngerti juga ya, kebayangnya langsung misalnya di tempat nasinya atau di tempat wastafelnya kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kayak di rumah nih pas habis kejadian kayak gitu, kadang kalau lagi pikiran mumet atau kayak gimana, kadang sering barang jatuh sendiri. Ya saya kaget kadang karena udah biasa, saya mikirnya gini aja. Kadang suka ngomel sendiri aja, ya elah rese banget sih, jatuh-jatuh sendiri gitu, kadang suka kesel juga. Dan itu semua kejadian setelah berkunjung. Nah itu langsung berurutan. Nah terus setiap saya misalnya ketemu sama orang yang sakit nih Pak Ustadz, ataupun sakit kena gangguan atau apa gitu ya, berefeknya tuh ke saya. Kadang bisa sampai saya tuh kesurupan setengah sadar itu bisa sampai 5 jam, Alah. 6 jam. Mana durasi Iya. kita cuma 1,5 Kayak jam. naik Ini kereta gimana? dong. Kayak gitu, itu kalau misalnya, tapi kalau nggak ketemu sama orang yang nggak gimana, saya biasa aja. Terus akhirnya saya berobat kan ke orang, Pak Ustadz sih bilangnya katanya. Nah saya berobat ke sana, awalnya sih katanya dia nggak mau megang saya dulu, karena yang di saya itu katanya udah marah, kata dia gitu kan. Terus saya sempat nanya, emang kenapa sih Pak Ustadz yang di saya itu kenapa, katanya. Sebenarnya sih dulunya itu dia tuh merhatiin jauh misalnya jinnya ini. Cuman karena ada energi yang di kamu itu negatif dan kamu datang waktu itu nganterin teman kamu yang ngobatin itu juga sifatnya negatif, bentroklah dia katanya. Terus jadi bisa masuk gitu. Teorinya. Teori kata Pak Ustadz itu. Terus diapain sama Pak Ustadz? Enggak diapa-apain, awalnya cuma dikasih air aja sih sama dia. Terus contreng, terus sama dikasih air buat mandi. Dikasih Buat mandi juga? Iya. Oke. Nah kalau yang air untuk iya. mandi negatif atau positif nggak tanya sama Pak Ustadz? Kenapa? Negatif. Yang dikasih air untuk mandi negatif? Enggak tahu, nggak dibilangin, dia cuma bilang suruh kasih air nanti mandiin, terus tapi ditemenin, waktu itu ditemenin sama bibi saya pas lagi nemenin saya mandi, bibi saya yang jatuh tiba-tiba. Kepleset? Enggak, Oh, dia maaf. kayak ditabrak gitu katanya. Berasanya? Akhirnya yang di saya itu katanya ke dia Pak Ustadz, katanya pala dia mumet, nggak tahu Kata siapa kenapa. itu tuh? Bibi saya. Dan mumetnya itu yang saya rasain, mumet gitu, kok hati kayak sedih ya. Itu yang saya rasain. Nah saya biasa aja. Pas itu kan saya bingung ya, cuma berduaan doang di situ. Akhirnya saya nelpon yang saya datang itu ke Ustadz itu, kata dia suruh moto bibi saya, terus bibi saya diobatin dari jauh. Bibi kamu lagi jatuh, mau foto? Enggak, saya enggak, motonya iya. dari jauh pas Gan udah Kirain tetangga-tetangga. bibi kamu lagi terpleset, sebentar Ustadz, cekrek gitu. Tetangga-tetangga dateng gitu udah pokoknya buat nolongin bibi saya. Kalau saya emang nggak bisa ke bibi saya, kayak ketahan gitu Iya, terus pokoknya. katanya, betul katanya. Nah terus bibi saya dikasih lihat itu udah sosok yang ada di diri saya itu Pak Ustadz. Katanya bentuknya putih, pakai jubah putih, kerucut gitu, mukanya setengah. Kerucut? Dia bilang lihat kayak gitu. Nah kedua kali kan saya datang lagi kan ke Pak Ustadz yang itu ya. Ke itu lagi? Contreng? Nah terus karena saya mau nikah waktu itu, iya. jadi apa sih namanya, saya masih begini gitu karena ketemu sama calon kakak ipar saya, dia ada gangguan juga, jadi berefeknya ke saya. Nah pas habis lamaran itu dari jam 5 sore sampai setengah 1 malam saya kesurupan setengah sadar. Ya Allah. Karena saya mau beberapa hari, seminggu lagi saya mau nikah, jadi ya makanya saya datang lagi ke Ustadz itu, jadi itu sama dia kayak diobatin gitu, baru dia megang saya Pak Ustadz. Megangnya juga cuman katanya banyak yang terkunci gitu kata dia. Dia cuma buka-buka kuncian, kata dia tuh ini tuh karena udah lama, kata dia jadinya tuh dia tuh nggak mau kamu diruqyah. Saya kan pernah diruqyah juga, udah 3 kali.
mau udah diruqyah itu tuh nggak bisa karena digebuk-gebuk itu ibarat kata ruqyah itu kan digebuk-gebuk doang kan gitu ya. Apa? Emang iya di ruqyah harus digebuk-gebuk? Iya kaki saya pakai rotan. Astagfirullahaladzim. Iya dipukul pakai rotan gitu. Ya, saya cuman Pelan-pelan mukulnya ya. Digebuk mungkin pakai- menurut ibu-ibu sini nggak Mungkin- kedengeran digebuk mungkin pakai menurut rotan. mungkin menurut ustadznya pelan tapi menurut saya itu sakit banget. Iya. Padahal mau dia kelihatannya nggak kenceng gitu tapi menurut saya itu sakit banget. Iya. Sakit banget deh. Saya sih sempet kadang kayak setengah sadar. Cuman kalau lagi sadar yang gini kok kayak gitu ya tadi gitu aja sih maksudnya. Oke, terus yang pas mau menikah ketemu Ustadz itu terus diapain? Itu dikasih minum lagi sama dikasih air lagi buat mandi sih. Dilakuin lagi Iya. sama bibi lagi? Enggak. Akhirnya Bininya nggak mau kapok. Bininya kapok. Iya betul. Naik aja sendiri kata si Iya. bibi. Akhirnya sama Orang di yang rumah. belum pernah Enggak, kerasa orang gitu, rumah, jadi- di orang rumah sama orang rumah akhirnya. Ya udah akhirnya mual-mual aja sih kalau misalnya kayak Oke, gitu. akhirnya menikah. Iya, alhamdulillah gitu. Setelah menikah masih Nah setelah menikah ini baru deh tuh suami saya nggak nonton siraman kolbu. Nah setiap kalau live Pak Ustadz, tapi setiap kalau Pak Ustadz nyuruh doakan ya yang di rumah atau itu baru berefek ke saya gitu. Efeknya Berarti saya apa? mikir mual saya Pak Ustadz, habis selesai mual Pak Ustadz udah selesai doa, baru saya udah lemas udah gitu aja sih. suaminya ada? Ada. Coba mana-mana. Wih, suaminya. Udah kasih mikrofon, udah sini. Suaminya gini-gini pengen dipanggil. Pas dipanggil yes, alhamdulillah. Betul seperti itu katanya. Iya betul. Oh, sudah berapa lama menikahnya? Baru 2 bulan. 2 bulan. Cie. Selama 2 bulan ini pernah kesurupan? Kesurupan sih belum, kalau habis nikah ini mah belum. Oh, Cuma gitu. Sebelumnya pernah. Sebelumnya pas lagi deket tahu pernah kesurupan gitu. Ya emang itu pengen nikah kali. Oke Ustaz, apakah benar ada satu momen tertentu yang membuat seseorang bisa lebih sensitif atau seseorang bisa tiba-tiba bisa melihat? Bisa ya, karena si ustadznya tadi agak pintar menurut saya. Karena selama ini yang saya Bukan orang ketahui- pintar ya, orang agak pintar. Agak pintar maksudnya daripada yang lain ini agak paham. Ada benernya. Iya ada benernya. Karena memang kalau saya menceritakan ilmu itu negatif positif itu enggak. Jadi itu kalau negatif positif saya tetap enggak. Itu hanya karangan orang aja kalau ilmunya dia merasanya positif. Tapi sebenarnya ya kalau dia tahu betul ya enggak seperti itu banget sih. Karena orang selalu bilang bahwa ilmunya dia positif, pasti gitu. Nggak pernah dia bilang ilmunya negatif. Dari sisi mana dia bilang positif negatif? Kalau saya kan dari ngarangnya dia biasanya. Kalau saya dari sisi syariat. Oke. Ya, Ada jadi beberapa yang benarnya apa saja Ustaz? benarnya salah satunya adalah pada waktu Mbak siapa sih namanya? Nurheni. Mbak Nurheni itu ke orang pintar itu bereaksi karena memang di situ ilmu dari keturunannya sebelumnya Mbak Nurheni itu memang nggak cocok dengan ilmunya orang pintar, itu biasanya dia bereaksi itu hal normal seperti itu. Biasanya kan nggak nyambung antara ilmu itu dengan ilmu itu, nggak nyambung. Makanya kalau orang itu kalau dia ke dukun ini atau orang pintar ini kemudian dia ke orang pintar ini nah nanti di dalam itu berantem sendiri. Nah itu yang menjadikan tambah sakit. Positif ketemu positif sakit. Begitupun negatif ketemu negatif. Iya, sama aja. Kan dia nggak pernah meneliti. Jadi kalau insya Allah kalau saya meneliti jadi paham. Jadi intinya ilmu satu dengan ilmu yang lain tuh nggak cocok sebenarnya. Karena nggak satu jalur, nggak satu terah umpamanya. Jadi Terus akhirnya yang nonton gini, oh berarti kalau ke orang pintar satu aja deh setia sama itu. Nggak juga. iya. Nah, itu negatif sama aja gitu ya. Oke. Nah ini bisa aja ini memang ilmu keturunan. Oke. Coba maunya Mbak Nurheni apa? Nurheni ya namanya. Nurheni ya? betul. Mbak Saya Nurheni. sih pengennya nggak pengen ngerasin kayak gini lagi karena capek Pak Ustadz. Apalagi saya bisa, kalau saya sama orang yang nggak suka sama saya gitu, saya tahu dia nggak suka sama saya. Kalau ada orang suka sama Mbak Nurheni tahu nggak? Kalau hal kayak gitu mungkin dari rasa biasa aja hati. Dari tadi saya nggak suka Nggak. sama Mbak Nurheni. Hati saya sakit.